Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alistana Sanda selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja mereka mengenai bab 3, yaitu tentang mendesain teks proposal penelitian dan proposal kegiatan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu, dimulai dari sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Desiana sebagai penyaji 1. Saya Aulia Berliana sebagai penyaji 2. Saya Rahmata Akila sebagai penyaji 3. Dan saya Faiza Adinabiha sebagai penyaji 4. Baiklah, kita akan memulai presentasi dari kelompok 3. Materi pertama akan dipaparkan oleh Desriana tentang membangun konteks teks proposal. Saya persilakan Desriana untuk melanjutkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan 1, yaitu membangun konteks teks proposal. Proposal pada dasarnya adalah sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Akan tetapi kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata lain itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja atau kegiatan. Proposal kegiatan adalah jenis proposal yang berisi rencana kegiatan dan dibuat untuk mengadakan sebuah kegiatan. Sedangkan proposal penelitian adalah jenis proposal yang dibuat saat seseorang akan melakukan penelitian. Proposal penelitian atau proposal kegiatan dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Oleh karena itu, baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan haruslah disusun dengan benar berdasarkan kerangka yang telah ditetapkan sampai dengan metode teknik pelaksanaannya. Proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terancang dalam mengeksplorasi masalah serta harus diungkapkan secara akurat dan berterima dalam gaya penulisannya. Yang pertama terkait dengan isi dan kedua terkait dengan formulasi bahasa. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan 2, yaitu menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Yang pertama adalah menelusuri model teks proposal, kedua menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal, dan ketiga ada menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Yang pertama yaitu menelusuri model teks proposal penelitian. Itu adalah latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, hipotesis, landasan teori dan tinjauan pustaka, dan terakhir ada metode penelitian. Namun, pada unsur-unsur tersebut dapat diringkas menjadi pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, dan terakhir ada metode penelitian serta tahapan-tahapan penelitian. Pendahuluan pada dasarnya ada latar belakang penelitian, yaitu sebagai informasi yang akan diteliti yang tersusun dengan baik secara sistematis dan terinci. Pada bagian ini dinyatakan mengapa pokok masalah tersebut perlu diteliti, bagaimana hal itu akan diteliti baik secara teoritis maupun metodologis, apa yang akan dihasilkan dari penelitian ini, dan apa pula akibat seandainya hal ini tidak diteliti. Kedua ada rumusan masalah penelitian. Sebagai pokok penelitian akan diteliti. Biasanya rumusan masalah ini berbentuk seperti kalimat tanya. Ciri-cirinya yaitu ciri-ciri rumusan masalah yaitu yang baik adalah fleksibel, jelas, signifikan, dan etis. Anda dapat mengawali rumusan masalah dengan kata bagaimana atau apa untuk menunjukkan keterbukaan penelitian. Selanjutnya ada manfaat atau pentingnya penelitian. Pada tahap ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Yang selanjutnya ada ruang lingkup penelitian sebagai batasan-batasan masalah yang dicakup oleh suatu penelitian.
Yang terakhir ada hipotesis yang akan diuji, yaitu sebagai dugaan sementara dalam melakukan penelitian yang dibuat oleh penelitian dengan mengacu pada data awal yang sudah diperoleh. Terima kasih. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Desriana atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Aulia Berliana tentang landasan teori dan tinjauan pustaka. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan. Di sini ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Nah, landasan teori ini biasanya digunakan untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sistem teori sebagai dasar pemecahan masalah yang akan diteliti. Sedangkan tinjauan pustaka biasanya digunakan untuk ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan dan metodologi penelitian ada 3. Yang pertama ada kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada satu fenomena. Pada penelitian kualitatif digunakan verba menemukan, mendeskripsikan, atau mengamati pengalaman, dan memahami etnografi dan mengembangkan atau penelitian pengembangan serta menyajikan atau penelitian deskriptif. Lalu yang kedua ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menunjuk 2 atau lebih variabel yang berelasi atau yang dapat dibandingkan, hubungan antara dan pengaruh terhadap. Dan terakhir ada kombinasi. Penelitian kombinasi, penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Turun dikit, kayak kecepatan dah. 1, 3. Selanjutnya ada tahap-tahap penelitian. Yang pertama ada tahap pra-penelitian. Dalam tahap pra-penelitian, yang pertama dilakukan adalah memilih masalah, menentukan judul dan tempat atau lokasi penelitian dengan menyesuaikan keperluan dan kepentingan fokus penelitian yang akan diteliti. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian tersebut diantaranya adalah menentukan rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, studi literatur, pengambilan dan pengumpulan data sampling, lalu analisis data, pembahasan, dan penulisan karya, dan terakhir adalah kesimpulan. Lalu yang ketiga ada tahap analisis data. Tahap tersebut meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Lalu yang keempat ada tahap daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Selanjutnya menganalisis struktur dan teks hubungan genre pada proposal kegiatan. Ada unsur-unsur proposal yang dijadikan bab-bab atau subbab. Yang pertama ada pendahuluan. Tahap pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah eksposisi dan deskripsi. Eksposisi digunakan untuk mengajukan argumentasi bahwa kegiatan direncanakan pada proposal itu penting untuk dilaksanakan. Adapun deskripsi digunakan untuk menggambarkan secara ringkas wujud kegiatan yang diusulkan, tujuan, manfaat, dan strategi pelaksanaannya. Lalu yang kedua ada tata laksana kegiatan. Tahap tata laksana kegiatan adalah tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada contoh proposal kegiatan magang di halaman 83, tahapan ini mencakup pelaksanaan KKM, tujuan KKM, waktu dan tempat KKM, serta strategi pelaksanaan KKM. Lalu yang ketiga ada penutup. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal, kegiatan itu diterima dan menghasilkan suatu seperti yang direncanakan atau yang diharapkan. Genre makro yang digunakan adalah deskriptif. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih untuk Aulia atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Ramanda untuk materi menganalisis formulasi, bahasa, dan proposal. Terima kasih pada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal dan pihak yang diberi proposal. Menganalisis formulasi bahasa pada proposal, yaitu ada satu ringkasan atau padat. Laporan yang ditulis hanya berisi hal-hal pokok secara ringkas, sehingga menerima laporan segera mengetahui permasalahannya. Yang kedua ada lengkap. Laporan berisi aspek-aspek yang diteliti dengan didukung oleh sumber kepustakaan yang memadai. Kemudian ada logis. Laporan berisi informasi yang disertai penjelasan dengan alasan-alasan yang masuk akal dan dapat ditelusuri kembali secara metodologis. Selanjutnya ada sistematis. Laporan yang disusun menurut struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang berurutan dan dalam sistematika menunjukkan satuan-satuan yang saling berhubungan. Kemudian ada lugas. Laporan yang disajikan dalam bahasa yang objektif yang langsung menunjukkan pemecahan persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, menganalisis manfaat penyusunan pada proposal. Itu ada fungsi informatif, yaitu laporan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca atau siapapun yang berkepentingan dengan laporan. Kemudian ada fungsi pertanggungjawaban, yaitu laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari peneliti atau pelaksanaan kegiatan kepada atasan, sponsor, atau pembaca bahwa penelitian sudah dilaksanakan. Ketiga, itu ada fungsi pengawasan, yaitu laporan dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan kepada peneliti atau pelaksana kegiatan tanpa harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Yang keempat ada fungsi pengembalian keputusan. Laporan dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sesuatu agar keputusan tidak salah sasaran. Kemudian ada menganalisis pihak yang diberi proposal. Laporan penelitian yang dibuat harus betul-betul bagus secara akademik, diserahkan kepada dosen pembimbing dan kepada program studi, petugas administrasi, dan keperpustakaan. Apabila laporan penelitian itu ditunjukkan kepada sponsor sebagai penyandang dana, maka laporan itu harus menunggu kriteria yang ditentukan oleh sponsor tersebut. Laporan kegiatan harus dibuat sesuai dengan pihak-pihak yang terkait yang menerima laporan itu. Pihak-pihak itu adalah pembimbing, penyelenggara, sponsor, pejabat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain. Semua pihak itu harus menjadi pertimbangan dalam membuat laporan kegiatan. Selanjutnya, membangun teks proposal secara bersama-sama, yaitu satu, merekonstruksi teks proposal. Pada dasarnya, merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan cara yang berbeda, seperti mengungkapkan hasil teks rekonstruksi menggunakan bahasa kita sendiri. Cara merekonstruksi teks proposal sebagai berikut. 1. Menentukan teks proposal yang akan direkonstruksi. 2. Baca dengan teliti dan dipahami struktur teks beserta isinya. 3. Ringkas tahapan pada struktur teks dengan kalimat kita sendiri, tapi tidak mengubah makna isinya. 4. Rangkai ringkasan dari setiap halaman menjadi satu kesatuan. 5. Periksa kembali teks yang telah direkonstruksi, apakah sudah disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 6. Setelah selesai periksa kembali teks biar tidak ada yang keliru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ramanda atas pemaparan materinya. Baiklah, untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Faiza. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan membahas menyusun teks proposal yang baru di kegiatan 3. Proposal yang akan disusun meliputi proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal penelitian atau proposal kegiatan yang disusun itu milik kita sendiri, tetapi dalam proses penyusunannya masih mendasarkan diri pada model yang telah disajikan. Contohnya, mencontoh struktur teks genre mikro yang digunakan di dalamnya dan formula bahasanya. Tetapi, persoalannya yang diteliti atau kegiatan yang dirancang berasal dari inisiatif bahasa kita sendiri.
Dengan demikian, bentuk proposal yang kita susun itu boleh sama dengan bentuk pada model, tetapi isi proposal tersebut adalah milik kita sendiri. Meskipun kita boleh mencari bantuan dari siapapun atau dari sumber-sumber pustaka apapun, proposal yang kita susun adalah proposal sendiri. Dapat dijelaskan lebih jauh lagi apabila yang menyusun proposal penelitian kita dapat menentukan pokok persoalan yang berkaitan dengan bidang kita sendiri. Misalnya, pokok proposal yang akan diteliti untuk skripsi kita jelas bahwa proposal penelitian untuk skripsi itu akan disusun dan tanggung jawab kita sendiri. Walaupun kita boleh mencontoh proposal dari kakak-kakak kelas yang sudah lulus. Di beberapa perguruan tinggi, dosen sering mengajak mahasiswa untuk mengadakan penelitian. Hal ini menjadi pengalaman yang sangat berharga karena pengalaman sendiri itu akan diterapkan pada saat mahasiswa tersebut mengadakan penelitian sendiri untuk skripsinya. Untuk memperoleh pengalaman sejenisnya, kita dapat membantu kakak-kakak kita yang sedang mengerjakan penelitian untuk skripsi. Demikian pula, kelak pada saat kita mengerjakan penelitian untuk skripsi, kita dapat melibatkan adik-adik kita untuk membantu. Di sisi lain, apabila yang akan menyusun proposal kegiatan, kita dapat merancang kegiatan lokakarya, pelatihan, pentas seni, pengabdian kepada masyarakat, atau kegiatan yang lain. Proposal kegiatan seperti itu mungkin dibuat untuk kepentingan organisasi mahasiswa di program studi kita. Dalam penyusunannya, kita boleh mencontoh proposal kegiatan sejenis yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kita dapat mencari proposal seperti itu sebagai contoh dari arsip organisasi mahasiswa atau dari organisasi sosial yang kita ketahui. Kemudian di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu kegiatan 4, membangun teks proposal secara mandiri, yaitu membuat rangkuman. Pengertian dari rangkuman sendiri yaitu penyajian kembali sebuah teks panjang menjadi lebih singkat atau lebih ringkas. Dalam sebuah rangkuman, pemangkasan sebuah teks yaitu mengambil dari kalimat penting atau kalimat penjelas tanpa mengubah makna dari teks aslinya. Dengan demikian, jika kita merangkum teks itu sendiri, kita harus mengikuti urutan gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks aslinya. Kemudian, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat rangkuman. Langkah pertama yaitu baca rangkuman yang akan kita rangkum. Baca teks yang akan kita rangkum, yaitu pertama, sebelum memulai merangkum, alangkah baiknya membaca rangkuman secara berulang-ulang untuk mengetahui maksud dan sudut pandang pengarang itu sendiri. Kemudian, langkah yang kedua, tandai atau catat kalimat-kalimat yang penting. Saat kita menandai atau catat kalimat-kalimat yang penting, kita akan lebih mudah mengetahui kalimat yang penting itu sendiri saat ingin merangkum kembali. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu gunakan bahasa sendiri yang mudah dimengerti. Merangkum tidak perlu mengikuti bahasa dari teks aslinya. Dengan menggunakan bahasa sendiri, akan lebih mudah mengerti dan mengingat apa yang sudah kita rangkum. Dan langkah yang terakhir yaitu baca kembali hasil rangkuman tadi. Setelah membaca hasil rangkuman, kita periksa kembali apakah ada yang salah tanpa harus mengulang kembali rangkuman tersebut. Baik, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok 3. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.